Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua bahagia, saya bahagia, amin. Kali ini saya ada di samping pohon kelor. Nah, ini pohon kelor yang dulu, untuk orang dulu ya, diyakini bisa untuk pengobatan non medis. Setelah berkembangnya zaman, sekarang banyak diteliti dan ternyata daun kelor ini ya, nah ini cirinya daunnya kecil-kecil ya. Kalau untuk bahasa Minang itu dikenalnya marunggei. Kalau untuk bahasa Indonesia mungkin kelor ya. Nah, sedangkan kalau untuk daerah-daerah yang lainnya mungkin dengan bahasa yang berbeda gitu. Cuman yang jelas dia bahasa ilmiahnya adalah Moringa oleifera. Nah, ini bisa tumbuh juga di negara Afrika, Amerika dan juga Asia. Karena ini pohon kelor ini sangat mudah sekali ditanam. Jadi kalau pohonnya ditebang saja, ditanam ke tanah, itu sudah pasti tumbuh ketika dikasih air yang cukup. Jadi tidak terlalu susah dalam membudidayakannya. Dan manfaat daun kelor ini sangat luar biasa. Secara medis ya, dia bisa untuk menurunkan kadar gula, bisa juga mengatasi peradangan, bisa juga mengontrol tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, memberikan nutrisi untuk tubuh. Jadi kalau seandainya orang banyak makan ini ya, daun kelor ini sangat bagus untuk kekebalan tubuh. Nah, kalau untuk cara mengkonsumsi sendiri itu tergantung selera. Ada yang dibikin bening ya, sayur bening, bisa di sop, ataupun ada juga yang hanya cuma direbus untuk lalapan. Nah, itu tergantung selera dan bagaimana cara memasaknya. Yang jelas daun kelor ini kaya akan antioksidan ya, itu untuk tubuh. Baik juga untuk jantung ya, mencegah anemia. Nah, ini kalau orang yang sering lupa di mana ditaruh istrinya, di mana ditaruh anaknya, nah boleh banyak makan daun kelor ini ya. Nah, kalau orang yang pelupa itu sangat bagus. Tapi kayaknya kalau istri sampai lupa naruhnya bisa gawat itu ya. Berarti sudah sangat akut itu. Nah, bisa juga mencegah infeksi bakteri. Nah, ini kalau infeksi bakteri, kalau ada luka, umpamanya kita terkena pisau, terkena beling, ataupun terkena apa yang membuat luka, itu sangat bagus ketika ini diambil berapa daunnya ini ya, bisa dengan dikunyah ya, kemudian dibalurkan atau dipopokkan di mana tempat yang luka. Itu boleh dicuci dulu ya daunnya, karena takutnya nanti kena debu, dan itu nggak akan lama, cepat mengeringkan luka itu. Dan insya Allah infeksi atau bakteri yang ada di dalam kotor itu akan mati. Dan itu sudah banyak praktekkan ya kalau untuk obat-obat kampung. Tapi sekarang sudah banyak mulai ya dibudidayakan kelor ini untuk dijemur daunnya ya, dikeringkan, dan itu bisa juga untuk teh. Nah, teh ini sangat nikmat. Memang rasanya agak ada langu ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, langu ya, pokoknya agak kurang penguk-penguk gitulah ya. Nah, ini tapi faedahnya dan manfaatnya itu sangat banyak. Nah, ini yang ini kemarin tinggi ya, saya potong supaya gampang untuk pengambilan. Jadi ini cabang-cabang baru. Nah, nih. Secara ilmu orang Jawa atau orang zaman dulu gitu, ini sangat ditakuti.
bagi orang-orang yang mempunyai susuk katanya, yang punya ilmu hitam, yang punya supranatural ataupun ilmu-ilmu yang memang berbentuk kodam. Sebenarnya daun kelor ini mempunyai kandungan energi positif yang sangat tinggi. Nah, makanya kenapa hantu, demit dan sebagainya itu takut. Ini pohon kelor ini atau daun kelor ini semua dari kayunya, daunnya sampai galih-galihnya atau kayu hitam yang ada di dalam pohon itu ya, banyak yang bilang itu tunggal, iras, atau pokoknya yang jelas dia ada hitam di dalam pohon, itulah yang disebut galih kelor. Dan itu sangat dicari atau diburu karena apa? Belum tentu semua pohon kelor itu pasti ada galihnya. Kenapa? Karena banyak pohon yang besar-besar gitu, ketika dicari ternyata dia tidak ada galihnya. Karena daun kayunya ini sendiri ini empuk ya, empuk kayak macam pohon randu. Jadi untuk memperoleh sesuatu yang keras itu dibutuhkan proses yang lama, bahkan mungkin ratusan tahun gitu, untuk supaya dapat kelornya, galihnya. Jadi banyak ketika orang yang mempunyai galih kelor, kalau orang zaman dulu itu siapa yang punya galih kelor itu bisa untuk kekebalan, untuk pengusir setan, hantu, dan orang kesurupan. Banyak yang sudah membuktikan juga ketika galih kelor ini ya didekatkan kepada orang yang kesurupan, itu dengan sendirinya dia akan sadar. Itu kepercayaan orang-orang zaman dulu dan banyak orang yang sudah membuktikan. Jadi yang jelas secara medis ya, untuk tubuh kita daun kelor ini sangat bermanfaat. Nah, ketika saudara-saudara punya istri yang habis melahirkan dan anaknya masih kecil, masih menyusui, ini sangat bagus ya ketika sering makan ini untuk di bening. Nah, di bening ya. Nah, itu untuk apa? Ini sama fungsinya seperti daun katuk. Jadi dia bisa menderaskan ASI. Nah, ini ya, untuk badan yang capek-capek, untuk supaya energi di dalam tubuh itu memancar dengan baik, boleh dicoba daun kelor ini ya, atau kalau di bahasa Minangnya itu marunggai. Nah, itu di situ. Tapi secara keseluruhan bahwa inilah apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti mengandung manfaat. Ya, semua mengandung kegunaan. Hanya kita sajalah yang disuruh ya, atau istilahnya harus menggali apa manfaatnya, apa kegunaannya untuk kehidupan kita ataupun untuk tubuh kita. Jadi obat apapun jenisnya ataupun herbal apapun herbalnya itu hanya membantu untuk kesembuhan kita. Yang utama adalah ketika kita sakit, kita memang harus berusaha dan berdoa. Itu yang utama, yang menjadi kekuatan dan rahasia kesembuhan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya rasa cukup sekian saya mengenai daun kelor ini ya, atau pohon kelor. Nah, nanti kapan waktu, saya pernah di video sebelumnya saya coba dapat kayu yang kami belah, berharap di dalam itu ada galihnya ya, atau tunggalnya atau irasnya itulah ya, dan ternyata tidak ada. Karena memang untuk ukuran yang masih segini, nah ini masih sangat muda. Ini masih terhitung saya tanam kisaran 4 tahun. Nah, sementara menurut yang sudah pernah dapat itu kisaran 100 tahun dan bahkan lebih. Tapi ada juga kalau memang itu menjadi miliknya,
itu yang daun-daun pohon-pohon yang masih muda pun ada. Yang jelas dengan kita menanam daun kelor ini di pekarangan, di halaman, di kebun, tapi jangan di dekat rumah ya. Karena apa? Karena kalau di dekat rumah ini akarnya ya, ini akarnya itu sangat besar. Kalau ditanam di dekat rumah, yang ditakutkan adalah ketika nanti takutnya kena tembok dan pecah. Ini untuk penghijauan ya, CO2 ya, untuk udara supaya apa namanya ini, langit ini ya, lapisan kromosom itu bagus daripada pohon yang lain. Silahkan membudidayakan karena ini juga bermanfaat untuk kita nanti ketika untuk hal-hal yang di luar medis, ini juga bisa dipakai ya. Kebanyakan kalau orang Jawa dulu, simbah-simbah saya itu bisa digunakan untuk orang yang katanya susah meninggal. Dalam arti dia sudah sakit lama, sudah meram, sudah tidak bisa beraktivitas, tapi dia masih diberikan kehidupan yang panjang. Nah, itu menurut mereka itu ada hal-hal yang masih mengganjal kelepasan atau berpulangnya ke rahmatullah. Nah, ini dicampur biasanya dengan air cucian beras. Nah, air cucian beras itu dicampur dengan ini daunnya ya, dilerepin. Nah, setelah itu baru diwenyet atau dikucek-kucek ya. Nah, disaring, baru nanti airnya diminumkan. Wallahu alam, itu kuasa Allah. Yang jelas di kalangan masyarakat kita ini sudah biasa digunakan, terutama di Jawa ya. Kalau di Jawa itu sudah tidak asing lagi daun kelor ini. Cuman kalau di wilayah yang saya tinggalin ini, Sumatera, yaitu masih ada yang kenal dan ada juga yang tidak mengenal. Disinilah saya bikin video ini yang tujuannya adalah mengenalkan daun kelor yang fungsinya sangat bagus untuk tubuh kita. Semoga saja ini bermanfaat ya. Jenis daunnya kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini mungkin ada di kanan kiri rumah. Kalau yang mau menggunakan silahkan dicoba untuk direbus ya, ataupun cara pengolahan seperti apapun boleh, direbus ya, dikeringkan, ataupun disayur langsung, ataupun bahkan mungkin dimakan langsung juga tidak apa-apa. Yang penting dicuci dulu ya, supaya tidak ada kotoran atau bakteri yang menempel karena debu. Saya rasa cukup sekian. Seandainya ada kurang lebihnya saya dalam review daun pohon kelor ini, saya mohon dimaafkan. Tidak kurang dan tidak lebih, saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.